Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan kami dari kelompok pertama akan membahas tentang Agile Model Development. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama kelompok masing-masing, yaitu yang pertama ada Alwi Fahri, yang kedua Dwi Putro Silistio, yang ketiga Fadil Wicaksono, yang keempat Fandi Ahmad, dan yang kelima saya sendiri Muhammad Hamka. Next. Pada pembahasan kali ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama ada sejarah Agile, lalu definisi Agile, kekurangan dan kelebihan, ruang lingkup, fase-fase metode, dan juga terakhir contoh penerapan metode. Oke, next. Untuk sejarah Agile akan dibacakan oleh Fandi Ahmad, silakan. Ya, baik. Sejarah Agile Model Development. Pada awal tahun 2001, tim pengembang software pada sebagian besar perusahaan terjebak pada proses yang terus-menerus bertambah dan berubah dengan cepat. Hal ini menyebabkan sekumpulan ahli untuk bertemu dan merumuskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang memungkinkan tim pengembang untuk bekerja dengan cepat dan menghadapi perubahan. Sekumpulan orang ini disebut Agile Alliance, yang kemudian mendeklarasikan pernyataan The Manifesto of the Agile Alliance dengan nilai-nilai next. The Manifesto of the Agile Alliance yaitu ada individuals and interaction over process. 2. Working software over comprehensive documentation. 3. Customer collaboration over contract negotiation. 4. Responding to change over following a plan. Next. Penjelasan definisi Agile Model. Agile merupakan model pengembang jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Agile. 1. Interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. 2. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. 3. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. 4. Sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tio. Ya, baik. Jenis-jenis Agile ada 1 Extreme Programming (XP), 2 Adaptive Software Development (ASD), 3 Dynamic System Development Method (DSDM), Scrum Methodology, 5 Crystal, 6 Feature Driven Development (FDD), 7 Agile Modeling (AM), 8 Rational Undefined Process. Di sini ada tujuan Agile. 1. High value and working app system, dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual yang tinggi, biaya pembuatan bisa ditekan dan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. 2. Iterative incremental evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan dan evolusioner. 3. Cost control and value driven development, mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak bisa dikontrol. 4. High quality production, kualitas dari perangkat lunak yang dibuat tetap terjaga meskipun waktu dan biaya lebih sedikit. Flexible and risk management, pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak dapat disering dilakukan sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. 6. Collaboration,
tim pengembang diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien untuk ditambahkan dalam perangkat lunak, sehingga tim bisa berkolaborasi dengan maksimal. 7. Self-organizing, self-managing teams. Dengan agil, perkembangan dapat manajemen dirinya sendiri, sedangkan manajer tim hanya bertugas mengkolaborasikan pengembang perangkat lunak dengan klien, sehingga terciptalah tim yang solid. Untuk kelebihan akan disampaikan oleh teman saya, Fadil Wicaksono. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kelebihan dari Agile Model Development. Yang pertama ada dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Ketiga, perubahan dengan cepat ditangani. Keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Kekurangan dari Agile Model Development. Pertama, ada pengembang harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kedua, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Selanjutnya, ruang lingkup Agile Model. Konsep yang penting untuk dimengerti dari suatu Agile Modeling adalah bahwa ini bukanlah proses software yang lengkap. Agile Modeling berkonsentrasi pada modeling dan dokumentasi yang efektif, tidak meliputi aktivitas pemrograman. Meskipun mengatakan untuk membuktikan model kita dengan suatu kode, tidak meliputi aktivitas testing juga. Meskipun mengatakan untuk mempertimbangkan model yang bisa lolos testing, tidak mencakup manajemen proyek, sistem deployment, sistem operasi, sistem support, dan sebagainya. Karena Agile Modeling fokus pada suatu porsi dari semua proses software yang harus memakai yang lain. Proses full-fledged seperti Extreme Programming, Dynamic System Development Method, SCRUM, atau Unified Process, seperti yang telah disebutkan pada jenis-jenis dari Agile. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alwi Fahri. Fase-fase metode. Ada beberapa langkah dalam Agile Model Development Methods, yaitu pertama, perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dan perangkat lunak yang akan dibuat. Kedua, implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki. Yang keempat, dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, selanjutnya itu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang keempat, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang terakhir ada pemeliharaan, itu tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangat penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Selanjutnya ada contoh penerapan metode Agile. Yang pertama, ada tim kami secara berkala melakukan pertemuan dengan product owner untuk memvalidasi ide atau pekerjaan. Selanjutnya, tim kami bekerja dengan berkumpul dan tatap muka. Jika memang tidak bisa, kami memiliki forum tersendiri untuk membahas proyek, baik lewat chat ataupun flash call. Yang ketiga, tim kami secara terjadwal melakukan daily scrum meeting. Yang keempat, tim kami juga selalu berusaha saling mendukung, memotivasi, dan mempercayai satu sama lain. Yang kelima, selama bekerja, tim kami selalu berusaha membangun lingkungan yang positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.